Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih catatan dan kutipan dari buku The Snowball karya Alice Schroeder. Fokus kita jelas, Warren Buffett. Tapi bukan cuma soal angka sama investasinya aja ya kan. Kita pengen coba ngerti orangnya tuh kayak gimana sih pengalaman masa kecilnya, prinsip hidupnya, momen-momen penting yang mungkin jarang kedengeran. Betul sekali, sumber ini kayak ngasih kita kunci buat lihat di balik topeng Oracle of Omaha itu. Kita bakal lihat detail-detailnya nih. Beberapa mungkin lumayan bikin kaget loh. Soal masa kecilnya di Omaha pas depresi. Usaha-usaha pertamanya yang unik banget. Siapa aja sih orang yang ngubah cara pikirnya? Sampai gimana filosofi investasinya itu ya berkembang gitu. Tujuannya biar Anda dapat gambaran yang lebih utuh lah. Lebih kaya, lebih ada warnanya gitu soal sosok ini. Nggak cuma dari berita aja. Siap, oke. Langsung aja kita bongkar ya temuan-temuan dari catatan Anda ini. Kita mulai dari akarnya dulu nih, di Omaha. Sumber ini kan ngegambarin suasana depresi besar, terus ayahnya Howard itu kan figur penting, politisi republik, pialang saham juga. Nah, seberapa gede sih pengaruhnya? Wah, pengaruhnya itu fundamental banget dan kayaknya ada dua sisi gitu. Dari ayahnya, si Howard, itu jelas banget. Dia jadi terekspos sama dunia bisnis, politik dari umur segitu. Catatan Anda kan nyebutin tuh, gimana dia sering banget main atau ya nongkrong lah di kantor pialang saham ayahnya. Bahkan boleh nandain papan itu loh, nyatet harga saham di papan tulis gede pas akhir pekan, kayak magang nggak resmi gitu ya. Jadi minat ke pasarnya udah ketanam dari situ. Tapi, nah ini, sumber ini juga nyorot ibunya, Lela. Digambarin sebagai orang yang ambisius tapi anti banget sama pamer kemewahan. Mungkin loh ya, mungkin ini juga ikut ngebentuk pandangan Buffett nantinya soal citra publik dan kesederhanaan yang jadi ciri khasnya itu. Jadi udah ada campuran gitu ya dari awal antara ambisi bisnis sama semacam nggak mau pamer gitu ya. Terus soal ketertarikannya sama angka nih katanya bukan saham dulu tapi tutup botol. Ini unik banget deh. Iya, dan ini bukan sekedar risang anak kecil biasa loh. Catatan Anda tuh menggambarin gimana dia ngumpulin tutup botol dari SPBU-SPBU buat ngitung secara statistik gitu, minuman mana sih yang paling laku. Dia nyortirin, ngitungin tumpukan tutup botol, koin, perangko di lantai ruang tamu. Sumber ini nekenin banget kalau proses nyortir sama ngitungnya itu bikin dia tenang. Ini nunjukin akarnya dia nanti. Fokus banget ke data kuantitatif yang digali dari ngamatin dunia nyata, bukan cuma dari buku. Dan dia bisa nemuin pola di luar pasar saham, kayak miniatur cara dia nganalisis bisnis puluhan tahun kemudian gitu. Luar biasa, keren banget sih itu. Dan dia nggak cuma ngumpulin data ya, catatan Anda kan penuh contoh gimana dia langsung praktek jadi wirausaha dari kecil banget. Betul sekali, energinya kayak nggak ada habisnya gitu ya. Mulai dari jualan permen karet, Coca-Cola dari pintu ke pintu, terus pas pindah ke Washington, dia ngelola rute nganter koran, wah itu efisien banget. Sumber ini detail banget, ngegambarin dia ngubah itu jadi kayak kompetisi buat dirinya sendiri. Ngelipat korannya jadi pancake atau biskuit, terus dilempar pas banget ke depan pintu pelanggan. Dia bahkan dapat ide dari buku 1000 Ways to Make $1,000 buat bisnis mesin timbangan koin. Dan pastinya bisnis mesin pinball. Itu sering banget disebut. Apa sih momen pentingnya di situ menurut catatan ini? Nah, catatan Anda itu nyorot banget momen aha yang fundamental buat dia. Sama temennya Don Denley, mereka beli mesin pinball bekas, terus ditaruh di tempat pangkas rambut Pak Eriko. Seminggu kemudian, pas buka kotak koinnya, isinya $25 nikel. Itu udah setelah bagi hasil loh. Buffett langsung sadar, ini duit cukup buat beli mesin pinball kedua. Jadi bukan cuma duit jajan tambahan, tapi dia ngeliat inti dari kapitalisme bekerja. Duit yang kerja buat pemiliknya, ngasilin duit lagi. Itu loh keajaiban modal yang terus bergulir. Tapi kan perjalanannya nggak selalu mulus kayak pahlawan gitu ya. Ada cerita soal bola golf bekas yang nunjukin sisi lain dia. Betul, catatan Anda nunjukin kompleksitasnya dari awal. Ada sisi wirausaha yang cerdik banget, ngajak teman-temannya ngumpulin bola golf bekas dari danau lapangan golf. Bahkan dibekali kantong koran isi barbel biar bisa tenggelam. Gokil kan? Tapi, sumber yang sama juga jujur nyebutin sisi gelapnya. Dia juga pernah nyuri bola golf dari toko Sears, terus ngarang cerita buat nutupin ke orang tuanya. Ini menarik sih, sisi cerdik, tapi ada sisi, ya, nakalnya juga. Oh iya, gimana tuh sumbernya ngejelasin kontradiksi itu di usia muda? Kayaknya sih nunjukin ambisi sama dorongan kuatnya dia yang kadang ya nabrak aturan gitu. Selain itu, ada juga pelajaran pahit dari gagal beneran.
Investasinya di SPBU Sinclair bikin dia rugi $2.000. Itu jumlah gede banget buat dia waktu itu. Jadi emang bukan cuma cerita sukses doang. Oke, kita lanjut ke pendidikannya nih. Dia kan masuk Wharton, sekolah bisnis top. Tapi katanya nggak cocok. Kenapa gitu ya? Catatan Anda nyebutin dia ngerasa kuliah itu malah bakal ngelambatin dia. Dia udah tahu mau ngapain, nyari duit lewat investasi, dan dia udah ngelakuin itu. Pengalamannya di Wharton digambarin kayak kurang memuaskan gitu. Dia malah lebih asyik main pingpong daripada ikut kegiatan kampus. Dia bahkan nggak sampai lulus kan dari sana. Rasanya kayak teori di kelas itu kalah menarik dibanding praktik di dunia nyata yang udah dia jalanin sendiri. Jadi Wharton nggak pas buat dia. Tapi pendidikan formalnya belum kelar kan? Catatan Anda nyorot momen dia ditolak tapi malah jadi berkah. Soal Harvard, terus nemu mentor sejatinya di Columbia. Nah, ini momen krusial banget. Setelah ditolak Harvard, sesuatu yang katanya bikin dia kaget dan mikir, waduh, bilang apa nih ke ayah? Dia iseng aja baca katalog Columbia Business School. Matanya nemu nama Benjamin Graham, penulis buku The Intelligent Investor yang udah ngasih pengaruh gede banget ke dia. Buku Graham itu kan nawarin pendekatan yang rasional, matematis, sistematis buat investasi. Terutama konsep intinya, margin of safety. Margin of safety maksudnya gimana tuh? Intinya sih beli aset jauh di bawah nilai aslinya. Jadi ada ruang aman gitu buat jaga-jaga kalau ada salah hitung atau kejadian nggak terduga. Kayak bangun jembatan kuat nahan 10 ton, tapi kita cuma bakal lewat bawa truk 5 ton. Nah, diterima di Columbia, belajar langsung dari Graham, terus kerja di firma Graham Newman, wah itu kayak nemuin kiblat intelektualnya dia. Wah, ini nggak nyelengkel banget. Biasanya kan fokusnya ke Graham sama Munger aja. Catatan Anda nyebut pengaruh Dale Carnegie. Kenapa dia ngerasa perlu sistem buat ngomong sama orang, bahkan sampai diukur segala? Ini salah satu temuan menarik nih dari catatan Anda. Buffett sendiri ngaku dia ikut kursus Dale Carnegie karena ngerasa, kaku banget secara sosial. Canggung gitu. Carnegie itu nawarin apa yang dilihat Buffett sebagai sebuah sistem, aturan praktis terstruktur, buat interaksi, komunikasi, dan ngejual diri ke orang lain. Dan khas Buffett banget, dia nggak cuma ikut kursus. Dia bikin analisis statistik pribadi buat buktiin ke dirinya sendiri kalau aturan-aturan Carnegie itu beneran efektif kalau diterapin konsisten. Ini luar biasa sih, nunjukin pendekatan sistematisnya dia diterapin bahkan buat pengembangan diri sama skill sosial, bukan cuma investasi doang. Setelah nyerap ilmu dari Graham, dia balik ke Omaha, terus mulai bikin kemitraan investasinya sendiri. Gimana pendekatannya waktu itu, terutama soal rasa tanggung jawabnya? Catatan Anda nyorot ini dengan kuat banget. Pas mulai Buffett Associates Limited tahun 1956, modal awalnya kan dari 7 mitra yang deket banget sama dia. Mertuanya Doc Thompson, adiknya Doris, tantenya Alice. Dia ngerasa punya tanggung jawab moral yang gede banget. Dia tuh kayak wali buat duit orang-orang terdekatnya yang percaya penuh sama dia. Sumber ini nekenin, dia nggak bakal ambil duit mereka kalau dia mikir ada kemungkinan rugi. Ini beda banget sama rasa nggak nyamannya pas jadi pialang biasa di Buffett Folk. Di situ kan insentifnya dari banyak transaksi, bukan kualitas nasihatnya. Dia pengen kepentingannya benar-benar sejalan sama mitranya. Terus masuklah Charlie Munger di tahun 1959. Dan kayaknya ini ngubah arah kapalnya secara fundamental ya. Pertemuan mereka itu titik balik krusial lagi. Sumber ini ngegambarin kayak ada klik instan gitu di antara mereka, ngobrol intens yang kayaknya nggak ada habisnya. Pengaruh Munger itu signifikan banget buat mendorong evolusi cara pikir Buffett. Munger yang ngeyakinin dia buat bergerak lebih jauh dari pendekatan puntung cerutu, cigarbat ala Graham. Puntung cerutu, apa tuh? Itu loh, beli perusahaan apa aja asal murah banget secara statistik, biarpun bisnisnya jelek. Kayak nyari puntung rokok di jalan buat satu isapan terakhir gratis gitu. Nah, Munger ini ngedorong dia buat mulai ngelihat nilai dan mau bayar lebih mahal buat kualitas bisnis yang hebat, yang tahan lama, yang punya keunggulan kompetitif. Sumber ini bahkan ngibaratkan Munger kayak Martin Luther yang nantang dogma Paus, Graham. Agak lebay sih, tapi intinya gitu. Jadi si Candice ini contoh nyata pergeseran filosofi itu ya? Munger yang ngedorong? Tepat sekali. Sis Candice itu studi kasus klasik pengaruh Munger, menurut catatan Anda. Mereka berdua sadar banget sama kekuatan merek Sis yang luar biasa di California. Dan potensi buat naikin harga tanpa kehilangan banyak pelanggan, konsep yang nantinya dikenal sebagai uncapped pricing power. Uncapped pricing power? Kekuatan naikin harga terus ya? Betul. Kemampuan buat naikin harga terus-menerus karena pelanggan udah setia banget sama merek atau produknya. Kualitas bisnis kayak gini mungkin bakal kelewat kalau cuma fokus ke angka murah ala Graham murni.
Mereka rela bayar harga yang lebih mahal secara valuasi karena ngelihat kualitas jangka panjang bisnisnya itu. Ngomong-ngomong soal akuisisi, pembelian Berkshire Hathaway sendiri agak unik ya. Catatan Anda bilang bukan karena bisnis tekstilnya bagus. Sama sekali bukan. Sumber ini ngegambarinnya sebagai perusahaan tekstil di New England yang udah sekarat. Industrinya udah mau mati gitu. Awalnya Buffett tertarik ya, karena sahamnya murah banget, sesuai prinsip Graham. Tapi, pengambil alihan kontrol penuhnya ternyata dipicu sama konflik pribadi dengan CEO-nya waktu itu, si Bury Stanton. Buffett ngerasa si Stanton ini ingkar janji lisan soal harga penawaran tender sahamnya dia. Wah, jadi ini salah satu momen langka di mana emosi, kayak rasa kesel, atau mungkin sedikit keras kepala gitu, ikut main peran dalam keputusan investasi. Tampaknya begitu. Sumber ini ngegambarinnya sebagai pertarungan kehendak. Ngerasa dikhianati, Buffett beli saham lebih banyak sampai bisa ngontrol perusahaan, terus ya udah, dia pecat si Stanton. Ini contoh menarik sih, gimana meskipun dia ngedepanin rasionalitas banget, faktor manusiawi sama emosi sesekali bisa muncul juga, bahkan di Buffett. Dan ironisnya, ya perusahaan tekstil gagal inilah yang jadi kendaraan investasinya yang legendaris itu. Dan dari cangkang Berkshire itu lahirlah investasi-investasi gede lainnya. Catatan Anda nyinggung beberapa nih. Apa prinsip yang kelihatan banget di situ? Iya, Berkshire jadi holding company-nya kan? Kasus American Express pas skandal minyak sawit tahun 60-an itu contoh bagus. Dia lihat merek yang kuat banget, brand mode, kena masalah sementara, tapi nggak ngerusak bisnis intinya. Catatan Anda nyorot riset lapangannya yang dalam banget. Dia sampai ngirim rekannya, Henry Brand, buat ngamatin langsung gimana orang masih pada pakai traveler's check sama kartu Amex. Itu bukti kekuatan merek di mata konsumen. Oh, jadi dia cek langsung ke lapangan ya? Nggak cuma baca laporan? Iya, itu salah satu cirinya dia. Terus GICO, dia berani taruhan gede pas perusahaan asuransi itu hampir bangkrut karena dia percaya sama model bisnis intinya dan percaya banget sama manajemen baru pimpinan Jack Byrne. Dan tentu aja, krisis Salomon Brothers di awal 90-an. Di situ, dia benar-benar mempertaruhkan reputasinya sendiri dengan turun tangan jadi CEO sementara buat nyelamatin firma itu dari skandal perdagangan ilegal. Integritas sama reputasi itu segalanya buat dia. Selain investasi, catatan Anda juga ngasih kita gambaran sisi pribadinya yang penuh kontras ya. Hemat banget tapi salah satu orang terkaya dunia. Kontras ini jelas banget sih di catatan Anda. Terkenal tinggal di rumah Omaha yang sama yang dibeli tahun 1958. Nggak ganti-ganti. Mobilnya biasa aja, hemat soal pengeluaran pribadi. Ada cerita lucu pas makan malam mewah di Jepang sama keluarga Morita, pendiri Sony. Dia hampir nggak makan apa-apa karena nggak suka ikan mentah, sampai malu sendiri katanya. Dia juga nolak beli setelan mahal pas muda, alasannya nggak ada yang tahu juga apa itu worsted, jenis kain Walmart. Haha, ada-ada aja ya. Tapi di sisi lain... Nah, di sisi lain, dia kemudian beli jet pribadi yang dengan humor khasnya dia namain The Indefensible, yang tak terbela. Dan tentu aja kontras terbesarnya ya kehematan pribadinya itu dibanding skala filantropinya yang luar biasa gede di kemudian hari. Nah, pas ngomongin filantropi, ada metafora claim checks yang Anda sebut di catatan. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya, claim checks itu metafora Buffett buat kekayaan. Dia ngelihat tumpukan duit atau saham itu bukan tujuan akhir, tapi kayak kupon atau klaim atas sumber daya real di masyarakat, barang, jasa, tenaga kerja. Dan menurut sumber ini, pada satu titik, dia ngerasa ngumpulin kupon ini terus buat dirinya sendiri, itu udah nggak ngasih manfaat sebesar kalau dikasih balik biar bisa dipakai masyarakat luas lewat filantropi, gitu intinya. Oke. Terus hubungannya sama istrinya, Suzy, juga digambarin kompleks ya? Gimana catatan Anda melukiskannya? Sumber ini ngelukisin evolusi hubungan mereka ya. Dukungan ayah Suzy, si Doc Thompson, itu penting banget di awal karir Warren. Terus, mereka kan pisah secara fisik pas Suzy pindah ke San Francisco, ngejar karir nyanyi, sementara Warren tetap di Omaha. Tapi mereka nggak pernah cerai, tetap dekat banget, saling dukung. Catatan Anda ngegambarin Warren itu bergantung banget secara emosional sama Suzy, bahkan setelah hidup pisah. Kematian Suzy karena kanker tahun 2004 itu disebut sebagai pukulan emosional yang berat banget buat dia. Dan satu hal yang kayaknya konstan terus ya, komitmennya buat belajar sama rasionalitas. Itu benang merahnya ya. Bener-bener benang merah utama dari semua catatan ini. Dedikasinya ngabisin sebagian besar waktunya buat baca laporan tahunan,
koran, jurnal industri, biar paham bisnis sampai dalam banget. Konsep circle of competence atau lingkaran kompetensi itu fundamental banget. Cuma investasi di apa yang dia benar-benar ngerti. Catatan Anda ngasih contoh gimana dia ngelewatin Intel, meskipun kenal pendirinya Bob Noyce. Karena ngerasa teknologi semikonduktor itu di luar lingkarannya dia. Dia nggak mau ngorbanin prinsip margin of safety-nya. Prinsip banget ya orangnya. Iya, dan dia nekenin banget soal mikir independen. Ada kutipan bagus dari sumber yang rangkum ini. Anda benar bukan karena orang setuju dengan Anda. Anda benar karena fakta dan penalaran Anda benar. Keren kan? Oke, setelah kita bedah nih semua potongan catatan dari The Snowball ini, apa ya intisari atau pelajaran kunci yang bisa kita tarik khususnya dari sumber-sumber ini buat Anda? Beberapa hal sih yang menonjol banget dari rangkaian catatan ini. Pertama, kekuatan compounding. Bukan cuma duit ya, tapi juga pengetahuan yang terus diasah dan ditambah. Itu penting banget. Kedua, pentingnya rasionalitas sama disiplin buat ngendalin emosi, terutama rasa takut sama serakah pas ngambil keputusan penting. Ketiga, fokus jangka panjang yang hampir absolut gitu ya. Nggak peduli sama berisiknya pasar jangka pendek. Keempat, reputasi sama kejujuran itu aset paling berharga. Itu dia perjuangin mati-matian pas krisis Solomon. Kelima, kapasitasnya yang luar biasa buat terus belajar, termasuk dari kesalahan, baik salah karena ngelakuin sesuatu, errors of commission, atau salah karena nggak ngelakuin sesuatu, errors of omission. Dan tentunya evolusi dia ke arah filantropi skala besar sebagai babak penting hidupnya ya, ngelihat kekayaan sebagai alat bukan tujuan akhir. Sungguh perjalanan yang, luar biasa dari Omaha ke panggung dunia. Yang paling menarik dari nelaah sumber Anda ini tuh ngelihat gimana prinsip intinya, rasionalitas, sabar, fokus ke nilai, itu konsisten dari awal. Tapi di saat yang sama, kita juga lihat dia itu bukan sosok yang satu dimensi gitu. Dia kompleks, penuh kontras, dan cara pikirnya terus berkembang, sangat dipengaruhi sama orang-orang kayak Graham dan terutama Munger. Ini ngasih kita banyak bahan buat direnungin sih. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang nih. Dengan semua penekanan ke rasionalitas dingin, angka, data, sejauh mana sih elemen-elemen yang sangat manusiawi? Kayak kepercayaan antar orang, reputasi yang dibangun puluhan tahun, hubungan personal, bahkan mungkin sedikit keras kepala, itu sebenarnya ikut ngebentuk kesuksesan jangka panjang yang fenomenal kayak yang diraih Buffett, baik di investasi maupun di kehidupan. Di catatan ini dan ngajak diskusi mendalam bareng kami ya.